Yuk, jawab. Ya, jadi Universitas Mula Warman. Berisik positif. Halo semuanya, selamat datang di episode 1 podcast Berisik Positif. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Sebelumnya kita nih dari kampus mana sih? Udah pakai almet kuning oranye gini nih. Dari UI. Apa tuh UI? UI itu Universitas Mula Warman. Unmul Idaman maksudnya. Unmul Idaman, guys. Jadi kita berasal dari Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi kita ini sedang melakukan program kerja KKN PLP, salah satunya adalah podcast. Betul. Kita lagi berada di mana nih, Pak? Di SMK 1 Samarinda. Akhirnya oh my god, proud of you. Proud of you. Oke, jadi benar ya, kita lagi ada di SMK Negeri 1 Samarinda, yang dimana lokasinya ada di Jalan Pahlawan ya? betul. Betul banget. Oke, sebelumnya kakak-kakaknya nih mau tanya dulu nih. Saya mau tanya, berisik positif tuh apa sih, Kak? Apa, Bang? Yuk, jawab. Ya, jadi ya. Apa, Kak? Berisik positif ini adalah sebuah podcast, bisa kita bilang tempatnya tempat kita untuk berbincang-bincang santai dengan siswa-siswa yang berprestasi di sekolah ini tentunya. Oke. Begitu. Selain yang berprestasi, apa lagi nih, Kak? Selain yang berprestasi tentunya aku nggak tahu lagi. Kita bakal ngundang-ngundang buat nambahin aja ya. Selain siswa SMK 1 Samarinda yang berprestasi, kita juga bakal ngundang teman-teman SMK 1 yang mungkin punya pengalaman di ekskulnya atau mereka pernah berpartisipasi di suatu lomba tapi memang mungkin nggak menang, tapi mereka pernah ikut gitu. Intinya yang punya pengalaman bagus lah di SMK Negeri 1 Oh, Samarinda. begitu. Iya. Jadi ini tuh menjadi wadah untuk siswa berprestasi maupun yang punya pengalaman-pengalaman untuk di-sharing ke kakak tingkat, kakak kelas atau adik kelasnya mereka, kayak gitu. Jadi orang yang nggak tahu SMK 1 Samarinda ini juga bisa lebih tahu nih gimana SMK 1 Samarinda kayak gitu. Jadi lebih kayak memperkenalkan apa aja sih di dalam dari SMK Negeri 1 ini. Yap. Makanya bagi teman-teman jangan lupa saksikan terus ya episode-episode selanjutnya kita. Pastinya bintang tamunya ada yang ganteng-ganteng. Oh my god, ya. Pastinya kita pilih-pilih dong. Ya. Ya kan? Ya. Yang ganteng kan Kita akan Ya. kita akan hadirkan bintang tamu spesial yang mungkin kalian akan kenal dan yang mungkin kalian juga nggak kenal siapa mereka. Iya. Makanya kenalan biar Yes. kayak Dari podcast ini kalian bakal kenal siapa Iya. narasumbernya nanti. Makanya itu, Kak, guys. ngomong-ngomong kita Ya? kan udah ngejelasin nih tentang podcast ini. oh iya. Kita dari kelompok mana sih, Kak? Oh my god, iya. udah jelasin ya. Iya lagi. Aduh, abang. Jadi Bukan kita maksudnya. dari kelompok 141. Yeay. Udah gitu Udah aja. mau kenalan sama itu, kita-kitanya, anggotanya siapa aja. Penasaran dong siapa aja kita. Oke, mungkin bisa dari ketuanya ya. Our ketua. Siapa tuh Pak? ketuanya? Siapa tuh yang tahu Siapa ya? Cap cim. Yang mana nih ketuanya nih kira-kira, guys? Kuncup. Ya, jadi ketuanya adalah saya sendiri. Kelas. Ya, halo semua, perkenalkan nama saya Mario Jonathan Imat. Saya biasa dipanggil Mario. Kebetulan saya diberikan kepercayaan oleh teman-teman untuk menjadi ketua di kelompok 141 ini. Saya sendiri berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah di angkatan 2022, begitu. Salam kenal. Mau tanya nih, Kak kan dari sejarah ya. Di SMK Negeri 1 ini ngajar kelas mana aja sih?
Jadi saya sendiri sih ngajar di kelas 10 gitu ya. Yang saya ajar tuh ada 4 kelas, ada 10 TJKT, ada 10 DKV, ada 10 AKL 1 dan ada 10 ULP 1 begitu Kak. Keren banget dan banyak banget ya. Pusing nggak kak kayak gitu? Menyenangkan sih, jadi nggak my God. I love my job. Passion banget bagi anak sejarah ya. betul. Dia bilang menyenangkan tapi mukanya tidak menunjukkan itu. Oke, bagi murid-muridnya Pak Mario mungkin bisa komen di bawah. Iya. Komen diajar ya review. Pak Mario kalau di kelas tuh gimana? Iya, asik. Ayo Miss Mega. Miss Mega aja deh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Sabrina Aisyah Fitri. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi saya fun fact aja. Saya KKN PLP di sini, milihnya di sini karena saya alumni di sini. Oh ya, Pak Ketua juga fun fact-nya juga ada alumni sini. Kita seangkatan tapi kita baru kenalnya pas KKN. Betul. Beda jurusan. Satu segede itu ya. Iya, segede itu. Jadi Sampai nggak saling kenal ya. Iya. Bingung. Jadi di SMK 1 ini apa dipertanya tadi? Ngajar. Nah, kalau teman-temannya lain kan pada ngajar ya. Kalau saya kan di BK ini nggak ada jam masuk kelasnya. Jadi saya ada di BK terus memberikan layanan bimbingan dan konseling atau konsultasi anak-anak yang mungkin membutuhkan layanan BK. Jadi teman-teman SMK 1 yang saat ini masih bersekolah di SMK 1 bisa aja ke BK dan misalnya mau butuh konsultasi datang aja. Kalau yang udah lulus gimana Kak? Kalau ada yang lulus belajar aja deh yang Oke, selanjutnya. Ayo Miss Med. siapa lagi? Miss Med. Snet. Oke, perkenalkan, saya Duratun Fahira dari Pendidikan Matematika. Terlihat ya, sangat terlihat Hal Jabar. Penyabar banget. Terus saya ada ngajar 4 kelas, itu kelas 11 semua, ada 11 MPLB 1, 2, DKV sama TJKT. Iya. Terus apa lagi sih yang mau diomongin? Sudah lanjut. Oh, tadi jabatannya belum ya, Miss? Jabatan di sini Iya. Humas. Oh. Humas. Miss BK jabatannya? Pukdok. PDD sejati. Oh my god. Pasti kalian gak asing lagi sama PDD ya. Oke, jadi lanjut ke saya. Jadi perkenalkan, saya Cynthia dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya sebagai bendahara. Jadi ya. Duit. Jadi bendahara itu sebenarnya ada 2. Iya. Nah, satunya di kelompok sebelah. Jadi saya ngajar itu 2 kelas. Jadi kelas 10 AKL 1 dan juga AKL 2. Untuk anak AKL tolong komen di bawah ya. Oke, bisa dilanjut mungkin ya perkenalannya. Wow, the famous one. Sebenarnya ini bintang tamu kita kan hari ini. Makanya bajunya beda sendiri. Bajunya aja beda sendiri. Bisa dilihat ya. Special. Mungkin teman-temannya ada yang kenal. Oh, banyak ya kenal. Ayo komen siapa yang kenal. Ini pentolan fakultas. Iya. Idaman. Perkenalkan, nama saya Alika Davi Pratama. Perkenalkan, nama saya Alika Davi Pratama dari Pendidikan Jasmani. Saya di sini jabatan saya di KKN sebagai Apa jabatanmu? perlengkapan. Tahu salah. Dia benar. Sebagai perlengkapan, saya mengajar di kelas 10 sama di kelas 11. Hampir Apa, Pak?
Olahraga hampir di kelas 10 semua sama di kelas 11 semua. Salah satunya punya jam terbang sangat banyak. Dia kalau pagi nggak pernah di posko guys. Yes, dan fansnya juga sangat amat banyak. Oh my banyak God, banget. Wow. Yes. Dia paling rajin di antara Tapi kita pulangnya lebih cepat. Iya, pulangnya lebih cepat. Sorry ya, Jangan buka dibongkar dong. Oh, sorry. semua. Maaf Hey, IA. hey. Maaf ya. Maaf ya. Maafin IA. Oh, ya. Next. Gak apa Yeay. Sorry. Yeay. Hai. Oke, saya Salsa Febi Vanda Trianzali Matu dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Jabatan saya di sini juga sebagai anggotanya ini orang sebelah di perlengkapan. Terus itu saya juga ada ngajar di 10 PM1. Nah, buat teman-teman yang nanya untuk pendidikan ekonomi ini ngajar apa sih? Jadi saya ini ada ngajar di mata pelajaran dasar-dasar pemasaran gitu. Keren. Adong. Oke, lanjut. Nama saya Aulia Syahrawani, saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk di KKN ini saya menjabat divisi Humas sama teman saya Faira. Yeay. Ada dua Humas guys. deh. Di Nah, kelompok ini. ya betul. Nah, jadi saya ini mengajar 4 kelas. Ada jurusan MPLB dan ULP. Kebanyakan ngajar di MPLB di kelas 10 MPLB 1, 11 MPLB 1 dan 2, sama 10 ULP 1 atau ULW 1, sama kayak kelasnya ketua Mario. Oke, Oke, terakhir Oke. nih anggota kelompok kita. Terakhir. Silakan Miss. Halo, nama saya Baik Nuramawati, biasa dipanggil Rama atau Rahma. Saya dari pendidikan komputer. Di sini tuh saya tuh sebagai pupdok atau PDD. Terus kalau untuk ngajar, saya tuh dapat kelas 1 sama kelas 2 atau 11 sama 10. Cuman tergantung dari pamong ya. Kalau seandainya saya disuruh gantikan beliau, saya ngajar juga di kelas 12-nya. Kayak gitu aja sih, nggak ada yang spesial. Kelas apa, Kak? Tadi cuma kelas. Oh iya, kelas kayak saya karena pendidikan komputer, jadi khusus ngajarnya tuh kelas TJKT. Betul banget ya guys. Anak-anakku. Ya, anak-anak kita semua tolong komen di bawah ini dan juga jangan lupa like and subscribe. Wajib di-share. Wajib. Kalian bakal nemuin teman kalian. Yes, di podcast ini. Ya, Siapa jangan tahu ada lupa. clues-cluesnya yang Iya. jadi Iya. asik. Oh my Kirim ke god. email kita aja. Atau Yang mau jadi narasumber. atau kalian mau nyaranin teman kalian gitu, siapa tahu Iya. buat diundang, bisa tuh kalian komen-komen aja. Oh ya, selain YouTube, kita juga punya Instagram dan juga TikTok. Jangan lupa Betul. untuk di-follow. Apa namanya, Bu? PLP KKN 51 _ _SMD. Yeay. Lihatin aja nanti entah di sana kan, entah di situ kan, entah Jangan di sini, lupa entah di follow. sini kan. Nanti Iya. kalian lihat. Semuanya ada. Oke. Lengkap. Jadi kita selain aktif nanti podcast, kita akan aktif di sosial media mana aja nih? Bu? Kan tadi udah dijelasin. Oh Kita- iya, kita maksudnya aktif kita kan bisa aja aktif lebih condong ke Instagram, lebih kita condong ke aktif. TikTok. Kalau mau lihat yang bagus-bagusnya ada di IG. Iya. Kalau mau lihat sesuatu yang menyenangkan, yang Iya. lucu itu ada di TikTok. Behind the scene-nya. Oh my god. Nanti kita juga bakal ada Q&A ya di Instagram ya. Iya. Jadi jangan Ya, jangan lupa jangan lupa di-follow. follow guys. Iya. Kok diam aja, Pak? Iya Pak. Pak Ketua apakah? Capek ya, Pak ya? Capek. Oh ya, dari kalian apa nih? Ada nggak yang mau ditanyain? Oh ya, menurut kalian kita kan di sini udah sebulan ya. Ada nggak sih kesan pesan selama ngajar sebulan nih? Oh Kan my God. kita dari awal ada beberapa yang langsung ngajar, tapi Oh, ada yang observasi. Ada banget nih, iya. Siapa yang mau mulai duluan? Alex dulu deh. Alex. Karena jam Demot. terbangnya yang paling Iya. tinggi, ya kita Suhu. harus tanyain ke dia. Bener. Dia kan ngajar paling banyak ya. Kesan-kesan apa nih? Iya, terserah. Gimana? Untuk murid-murid Gimana, gimana selama kamu ngajar tuh perasaanmu gimana? Ya, ada yang nakal nggak? Untuk murid-murid saya lebih banyak bergerak aktif.
Soalnya iyalah kan penjaga, sama juga kan. soalnya anak-anak sekarang nih nggak aktif bergerak, Bang. Maksudnya kita juga, Pak. Ya, termasuk kalian lah. Terus Itu Terus aja. kok karena tadi kan bilang malas banyak yang gerak. Nah, kalau gitu solusinya apa dari Iya. kamu? Dari Bapak. Dari Kurangi main HP. Lo emang emang kalau lagi ngajar olahraga kamu nggak nyuruh mereka taruh HP-nya di kelas? Iya, gimana tuh Mereka caranya? pada ada yang taruh di kelas, ada yang taruh di lapangan juga. Jadi kalau di bawah habis gitu. olahraga tuh mereka langsung megang HP, dikit-dikit pegang HP. Sita aja atau laporin sama bapak pamongku. Ya bisa juga. Oh bisa dong. Iya. Sekarang Katanya ada hukuman nggak, Pak? nggak bisa main hukuman, nanti takutnya kayak anak iya. Terjadi kelas sesuatu berapa hal kayak yang kemarin tidak tuh diinginkan. sampai Nggak usah disebut. sampai Ini media publik. Semua di itu tahu. sampai pingsan dikit. Bisa dikit. Nggak usah nanya-nanya ya, nggak usah ditanya. Dan untuk Pingsan dikit itu. dan untuk anak-anak kelas lain, kalau waktu jam pelajaran cepat turun ke lapangan. Siap. Kalau tidak dapat konsekuensi. Konsekuensi. Keren juga. Mulai galak ya. Oke. Oke. Ayo, jadi siapa selanjutnya? Coba Mar. Miskom Iya. dulu deh. Oke, Miskom nih. Yang ngajar kelas 12 juga nggak sih, Miss? Iya, ada ngajar. Alhamdulillahnya saya tuh dapat murid yang baik-baik ya. Alhamdulillah. Meskipun tuh murid Miskom. awal-awal tuh dengar katanya anak TJKT tuh beginilah begitulah, ternyata pas masuk enggak juga, enggak sesuai sama yang mereka omongin. Anaknya baik-baik, terus kalau peraturan juga ditaati. Mungkin ada beberapa yang ya namanya juga Ya, biasalah. siswa ya. Iya, siswa. Tapi untuk keseluruhannya aman, sentosa dan baik-baik saja. Oh. Untuk murid TJKT nih, Miss, dominan perempuan atau laki-laki nih? Laki-laki, Oh, kebanyakan laki-laki. Tapi ada perempuan, Miss? Ada, Oke. kayak di kelas 11 itu 12, terus kelas 10 tuh 6, kelas 12-nya itu 7. Hafal Jadi ya. kayak Hafal iya dong. Keren. Jadi kayak dominannya memang cowok, yang ceweknya sedikit. Oke. Mau nanya Seru Miss, ya. Apa tuh? kamu kan ngajar di 10-11 TJKT. Yap. Itu kamu per minggu bisa berapa kali ketemu mereka di satu kelas itu? Oh, kalau di kelas 10 itu biasanya tuh ketemu di Selasa, Kamis, Jumat 3. Kelas 10 maaf. Kelas 10 itu ketemu 3 hari. Terus kelas 11-nya seharusnya 2, cuman karena pendidikan komputer itu ada mata kuliah jadi ketemunya 1 hari aja. Kalau kelas 12 itu nggak pasti ya, karena kalau guru pamong saya ada, itu saya nggak ngajar gitu. Jadi menggantikan beliau aja. Iya. Oke. Seperti itu. Dapat dimengerti semuanya? Paham. Siap, paham. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya mau siapa nih? Bapak Mario dong. Bapak sejarah kita, guys. Satu-satunya pendidikan sejarah di SMK. Jas merah. Yes. Jas merah. Oh my god, jas merah. Iya, siapa Ya. tahu ada yang kenal. Ya. Atau ya rekan-rekannya. Banyak. Nanti teman-temanku sendiri yang ngomong. Banyak itu, banyak. Oh iya, untuk teman-teman kita juga jangan lupa ya guys untuk komen, like, Betul, subscribe and betul. share ke yang lainnya biar makin rame nih podcast. Yes. Pak, Oke, silakan Pak. Ada Pertanyaan- pesan-kesannya Pak? Pertanyaannya tadi apa tadi? gimana ngajar Pesan-kesan, kelas iya. apa aja? Terus gimana selama di sini? 1 bulan. Oh, selama ini, yes. sebulan ini ya. Kayak bebannya kayak berat banget. ya. Terlihat dari wajahnya ya. Iya. Ya, jadi kalau selama sebulan terakhir ya, setiap kelas kan punya karakteristik yang berbeda-beda kan. Oh, betul. Jadi kita punya penyelesaian yang beda-beda juga. Tapi sejauh ini masih having fun sih, belum ada yang bikin emosi banget tuh nggak pernah gitu, nggak pernah. Jadi masih have fun banget sama anak-anaknya. Kalau lagi belajar juga
mungkin ada boringnya kadang karena kadang belajar sejarah siang kan bosan ya. Iya. Kadang ya kan Bosan banget. ngantuk gitu. Tapi sejauh ini masih oke, masih menyenangkan gitu. Pengalaman yang bagus. Masih fun ya. Masih fine Kan banget. kan kalau menurut kita ya Pak, belajar sejarah itu kan ngantuk kan. Hmm. Kalau dari Bapak nih biasanya kalau ngajar siang sejarah itu gimana tuh? Cara Iya, mengatasinya. cara mengatasi Cara- mereka ngantuk di kelas. Ngatasi ngantuk yang di kelas ya. Biasanya saya ini sih yang tidur tuh saya sebelum ngajar tuh saya suruh ini dulu cuci muka gitu, betul saya sih. bangunin. Biar segar. Iya. Terus sudah cuci muka. Sudah itu dong enggak? Cuci muka. Cuci muka doang. Cuci muka. Ada teknik tertentu nggak? Atau buat kayak ngajar? ice breakingnya gitu sebelum mulai pelajaran. Nggak ada sih, saya ngajar kayak biasa gitu. Oke. Paling cuman kayak yang ngantuk-ngantuk tuh kita deketin, baru kita kasih ini. Kasih permen. Si coklat. Kasih Apa kasih bingkisan? Kasih ceramah? udah kita kasih teguran kecil aja. Gitu. Iya. Tanya dong. Iya, iya. Silakan. Itu teguran kecilnya tuh ya apa? Teguran kecilnya. Ah, Ya, aduh, te- iya, Ya, maaf ya. Ayo Bang lanjut. teguran kecilnya tuh ini aja sih. Bangun ya, perhatikan dulu pelajarannya gitu. Wah, sangat lemah lembut sekali. Soft spoken. Oh my god. Oh my god. Wow. Iya. Kapan lagi kalian melihat orang sejarah soft spoken? Iya. Waduh, itu Ini kayak aja. gimana ya bahasanya ya? Ini aja. Ya. Kadang ada yang lain. Atau enggak kasih tahu Mario itu aslinya gimana? Iya, boleh juga. Karena kita tuh baru tahu sedikit-sedikit aja. Iya. Bagus book ini. Iya. Ya, kenapa tuh? Kenapa tuh? Iya. Kenapa tuh? Banyak ya pertanyaan Pak. Kayaknya jadi bintang Iya. tamu nih ya, jadi Iya. bintang tamu nih. Kan kita di SMK ya Pak. Kalau di setahu saya di mata pelajaran sejarah itu kan di IPS. Nah, kan Iya. ada nggak sih yang anak-anak tanya kenapa sih Pak SMK harus belajar sejarah gitu? Nah, iya. Oh, sejauh ini belum ada yang nanya sih. Nah, kita yang nanya pertama berarti ya. Oke. Alumni yang nanya, alumni Iya, yang alumni nanya, alumni yang nanya. Nah, kalau misalnya ada yang nanya begitu, Bapak responnya gimana? Oh, ya. Iya, responnya iya. Oh ya dia bingung karena baru pertama kali ditanya. Iya, betul. Iya, kita dirimu First yang time, pertama first kali. time. Oh my god. Cuma pasti ada jawaban kan setiap ada Ya, pertanyaan. siap. Mungkin pendapat dari saya kenapa kita harus belajar sejarah, karena kita tuh hidup dari sejarah gitu. Gitu, kita kan hidup dari masa lalu ya. Jadi Kacau. kita bisa sampai sekarang tuh karena belajar sejarah gitu. Wow. Itu jadi Impressive. menurut saya sangat penting lah untuk membaca dan mempelajari sejarah Indonesia apalagi di masa lalu, begitu sih menurut saya. Oke, siap. Makasih Pak jawabannya. Ini ya pengenalan tentang masa lalu itu gimana. Iya. Mm-mm. Tapi masa lalunya tentang sejarah kan? Tentang sejarah dong. Lain. Nggak ada tentang sejarah dong. Ambigu ya. Takutnya kan Keren, soalnya keren. bahasnya masa lalu. Iya. nih bahasannya. Oke, next. Ayo lanjut. Lanjut. Ya, Miss Mep. Iya, gimana sih ngajar matematika di sini? Apalagi yang dihadapi anak-anak SMK. Pasti sulit. Sulit. Yang sulitnya adalah 3 JP itu kurang. Kurang katanya. Dari awal sampai akhir kita belajar matematika. Wow. Jadi semangat sekali. Aduh. Ilmu yang Jadi iya. Jadi saya sangat iri sama teman-teman yang bisa ice breaking, main-main itu kayak mau juga nggak bisa. Karena harus mengejar materi dan 3 JP itu kurang.
se-complicated itu. Yes. Dengerin ya kalian yang nonton, Tuh. jangan bosan-bosan belajar matematika. Hargai. Iya. Kalau ngantuk nanti suruh maju ke depan. Ini takutnya. Mau nanya. Apa? Selama di sini ngajar di sini tuh ada nggak kayak pernah menerabas hujan nggak? Pernah menerobos hujan nggak? Kayak kan gini deh. Kan guru matematika terkenal Iya, biarpun ada apapun hujan. iya, hujan badai akan Diterjang. demi matematika. Relate nggak? Itu Relate nggak? relate karena kita harus mengejar materi. That's Iya. why. Betul. Karena pernah pas itu yang ada kebakaran, orang lihat kebakaran kita harus masuk kelas, harus belajar. Oh my god. Jadi Nggak apapun boleh yang lihat terjadi kebakaran. matematika harus selesai dulu Yes. materinya gitu. Ya. Harus belajar, masuk dulu. Betul. Kalau seandainya hancur kayak apa? Bakal diterobos. Kita pindah ke tempat lain dulu. Oh, Harus belajar. Berarti kamu berbondong-bondong membawa papan tulis dan spidol. Betul. Bayangkan. Harus belajar pokoknya. Titisan Jacob Pauline. Ternyata bukan hoax ya itu. Iya. Itu sama hoax. Betul. Wow, Ternyata fakta ya. keren ya. Bahwa hujan badai pun akan diterjang oleh guru matematika karena materi ya. Betul, betul. Ya inilah dunia. Ya. Yang dikejar adalah materi. Gak ada ice breaking. Istighfar ya. Coba sekarang sebagai orang yang iri ice breaking dan sering ice breaking, silahkan Miss Bio. Jadi aku ngajar di 10 kan, 10 AKL 1 sama 2. Dan itu beda jam. Yang di satu kelas itu 2 JP, yang di satunya 3 JP. Nah, jadi kadang sebenarnya di disclaimer aku ngajar IPAS, project IPAS. Jadi itu ngajar biologi aja di bab 1. Nah, terus sebenarnya sama kayak Miss Matt, jamku itu kurang untuk bisa dari awal sampai akhir itu kadang kita ada yang nggak sempat gitu presentasi muridnya. Nah, terus untuk mengatasi ngantuk sih biasanya ice breaking itu ya, karena aku itu dapat di jam siang, ada yang pagi, ada yang siang. Jadi mereka tuh yang kalau masuk kelas udah yang kayak, aduh bu, yang kayak gitu, ngantuk bu, yes. Apalagi kalau panas guys, oh my god, itu yang kayak, oh oke anak-anak kita cuci muka dulu ya. Yang ngantuk cuci muka dulu, terus nggak lama masuk materi, habis materi setengah baru kita ice breaking. Habis ice breaking baru kita lanjut lagi, seperti itu biasanya sampai selesai. Gimana Pak Maria yang masuk AKL? Iya, iya. Ya, andalan. Iya. Tapi ice breaking itu di awal guys, karena ngejar materi juga, jadi di akhir-akhir tuh udah nggak sempat lagi sudah ice breaking. Oke. Jadi gitu sih. Oke, apa kayak matematika juga? Apa itu? Hujan badai diterobos Oh enggak? enggak juga Oh, sih. enggak. Tapi Iya. dia on time kalau masuk kelas. Yes. Mukanya cerita. Kenapa? Mukanya cerita, katanya Miss Bio ini on time banget kalau masuk kelas, nggak kayak guru lain, kayak kelas 15 menit. Apresiasi karena dulu tepuk itulah. tangan. Iya. Karena dari kampus juga, jadi aku cukup terinspirasi dari satu dosen. Jadi di mana kalau misalnya kita on time, orang lain itu akan on time juga. Dengan harapannya seperti itu. Makanya untuk murid-muridku tercinta, jadi jangan lupa masuk kelas tepat waktu, jangan terlambat, oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Bu, Pak? Kenapa? Oh. Selama ini kelihatannya sangat tertarik ya, karena setiap akhir pelajaran biasanya dari aku itu ada kayak apa sih namanya? Yang kayak Apa? bertanya gitu nah. Refleksi. Iya refleksi. Biasanya aku kasih refleksi kayak gimana hari ini, apakah belajar hari ini tuh menyenangkan yang kayak gitu. Dan jawabannya cukup aku yang tahu. Oke lah. Ya thank you murid-muridku. Oke ada lagi Pak Bu yang mau ditanyakan seputar Ada IPAS lagi, Pak? ini Nggak ada. atau 10 AKL? Muridnya baik-baik sih. Ibu cinta kalian karena sangat-sangat baik dalam mengikuti pelajaran.
Nah, anak KKL jangan lupa nonton ibu di sini. Ibunya tampil loh. Ibunya tampil. Iya. Ada Ayo. lagi ibu. Ibu Caca, Ibu Caca. Miss Eko. Ini juga nih ibu kita ya. Banyak banget fansnya tiap Oh, jelas siapa lagi? Primadona. Aduh. Siapa sih yang nggak tahu gue? Iya. Coba kayak gitu. Kita nyalakan dong musiknya, Bang. Oke. Gitu, ya. Jadi ini tadi apa sih? Kesan-pesan. Oh iya, jadi kan aku masuk di 10 PM1. Nah itu tuh belajarnya di dasar-dasar pemasaran. Jadi akunya tuh harus mendalamkan pelajaran jurusan. Dan juga dulu aku pas sekolah, aku juga alumni di sini. Oh iya. Baru ingat. Kita punya 3 alumni di kelompok. Iya. Keren. Yes. Pakai jadi- orang dalam. Ya, jadi aku juga dari jurusan pemasaran. Pastinya aku nggak lupa dong dengan materi-materi yang dulu. Jadinya kayak lebih gampang buat mengajarkan ke murid-murid yang sekarang. Keren banget ingatannya. Iyalah. Kacau, my God. Iyalah, famous, pinter, asik. Aduh, bahayanya mulut gue. Si paling banget. Satu langkah di depan murid. Iya. Ya Maha, semakin di depan. Iya. Masuk sih, masuk. Tidak di endorse. Iya. Adakah yang mau bertanya sama madam? Oh iya, mau nanya. Apa? PM kan Apa? nggak boleh ya? Kenapa? Gimana murid-murid Ya, PM? buat PM gimana? Khususnya Menyenangkan. satu ya. Wah. Iya, ya kayak apa ya? ya kayak kita pada dulu-dulu lah. Kayak kita kan juga Mucil-mucilnya. iya. Tapi masih bisa diwajarin gitu. Oh iya. Mucil tuh bahasa apa nggak sih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan? Banjar apa? Banjar. Oh ya, Banjar. Kayak mucil tuh Halo orang Banjar. Iya. Iya nakal kecil. Nakal Iya, kecil. asik, nakal kecil. Tuh bahasanya orang sejarah muncul tuh nakal kecil. Bahasa baru. Kamu juga bisa nyiptain bahasa baru kan? Tuh. Karena bahasa lahir dari sejak. ya paling kayak kita juga sih enggak. Iya, nggak macam-macam kok, baik-baik semua. Macam-macam, ibu maju paling depan. Gitu. Iya, selesai kalian, bubar. Nggak usah sapa-sapa ibu lagi. Yes, garang aku nih. Agak garang ya. Apa Tapi lagi? kalau di kelas dikenal garang nggak, Bu? Tergantung. Kalau mereka kalau mereka ada masalah pasti aku marahin sih, nggak mungkin enggak. Sama sih. Iya. Kalau mereka mucil ya udah berarti aku harus bertindak. Begitu. Jangan santai-santai. Seperti Batman. Yeah. Diem lagi. Kamu nanya kan? Iya, ayo dong bertanya. Oh enggak. Oh, enggak. Sudah paham. Cukup. Ya udah berarti kita geser ya ke sebelah. Iya, yang terakhir Oke, nih. geser nih. Geser, nih, orang geser. nih. Geser. Maju, Miss. Oke, tadi apa? Pesan dan kesan. Iya, selama sebulan di sini. Karena aku kebanyakan ngajar di MPLB, jadi apa ya? Aku lumayan seneng sih sama anak MPLB. Kenapa ya? Gampang diatur. Mereka juga pembawaannya juga happy aja, bawanya santuy, bisa berbau satu sama lain. Oh ya, untuk anak MPLB kemarin tuh itu loh, borong juara kebersihan MPLB 1 sama Oh MPLB. my Iya. god, tepuk tangan. Apresiasi. Iya. Ya, jangan Ini- lupa anak NPLB. Ini penghargaan banget, kayak bangga banget murid-muridku bisa juara. Mereka ini orangnya bersih, kreatif, pokoknya peka lah sama kelasnya, disusun-susun, di dekorasi, jadinya bisa menang juara 2 sama juara 3. Meskipun belum jadi guru tetap di Iya, sini, pastinya Ibu Aul bangga ya. Bangga banget. banget. Makanya ketemu sama ketua kelasnya kayak, aduh anakku menang gitu. Iya, jadi kita kalau misalnya kayak waktu mereka lomba kemarin kita kayak pegang kelas gitu Iya. ya, kayak Kayak dijadikan perbandingan nih. Ini JJKT nih harus gini nih. jadi kayak setiap kalian lomba itu kita tuh ada di pinggiran lapangan yang mendukung kalian di belakang. Iya. Anakku yang Sesuai kayak yang gitu. diajarin. kalian. Oh iya, sama satu jurusan lagi ULP. Itu Oh. sebenarnya anaknya ya
kayak anak SMA kebanyakan, SMP kebanyakan agak mucil. Cuman kalau dikasih tahu juga masih enak aja. Sama nih ketua kelasnya. Aku suka sama ketua kelasnya. Kelakuannya tuh lucu banget. Apa yang diomongin tuh lucu, kelakuannya tuh lucu. Ada aja kelakuannya tuh. Ya tapi bagus sih. Walaupun kadang capek juga ngasih taunya. Ini ULP ya, Bu? Iya, ULP. ULP. Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10. Ya. Nggak usah disebutkan berapa ya. Iya. Di awal udah disebutin sih di awal. Kebiasaan kalau nanya pasti ada buntutnya. Iya, nggak habis-habis. Iya. Oke. Ada lagi? Ada Itu yang udah mau habis bertanya? atau masih ada? Itu aja sih. Ibu Miss kamu udah tadi? Udah. Udah tadi. Udah. Ya. Miss Beka, Beka, oh my god. Wah, Iya, astaga, Miss. kasihan Kalian banget. ini. Iya, tapi nggak apa-apa sih, emang terakhir kan aku juga beda dari teman-teman yang lain kan ngajar. Aku di BK, jadi di BK kesan pesanku anak-anak yang ke BK kayak konsul atau bimbingan gitu, sih seru aja gitu. Ternyata anak-anak SMK 1 ini anaknya planning mereka ke depan itu tuh udah bagus banget. Ada yang nanyain, Bu, kalau saya di kampus ini gimana? Bu, kalau saya kampus ini gimana? Sebenarnya saya agak panik ya, soalnya kan saya kan di kampusnya di Unmul. Mereka nanyanya di UB ya. Jadi saya iya. Oke, untuk masyarakat UB. Masyarakat UB. Kita gambaran ya, Iya. di sana gimana? Iya, tapi itu jadi evaluasi juga sih buat saya, kayak memang kita sebagai BK memang harus jadi fasilitasi anak-anak juga sih, apalagi yang merencanakan karir mereka setelus. Terus itu juga teman-teman anak-anak yang juga ke BK itu juga selain ngomongin masalah karir, juga beberapa ada yang ngomongin kayak masalah pekerjaan gitu. Ya, soalnya kan kalau di BK SMK ini kita di kelas 12-nya akan dibuat grup. Nah, grup itu buat apa? Grupnya itu akan disebarkan informasi kayak loker pekerjaan atau ada pelatihan apa aja yang bisa teman-teman ikutin. Jadi bapaknya ada masuk grupnya. Ya. Oh my god. Iya. Saya ya itu aja. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya karena kita agak beda nih Modanya lo sampai mau nanya dong, Miss. Boleh. Kita kan sudah sebulan di sini nih. Iya. Nah, ada nggak sih dari kelas 10, 11 ataupun 12 yang sering ngedatengin ke ruang BK? Oh, ada sering. Jadi itu anak-anak PM3 pastinya. Anak PM3 itu kan anak asuhnya guru pamong saya. Ya kan? Jadi ya Bu, Kak ada Bu Lisnya, Kak ada Bu Lisnya tuh ya gitu. Terus tapi kalau mereka pas minggu kemarin kita nggak ada belajar ya kan. Jadi mereka juga banyak ke BK tuh. Di situ kita cerita, ada yang ceritain masalah strict parent, ada yang ceritain masalah ya itu perencanaan karirnya kampus-kampus itu tanpa sengaja juga saya juga berbaur juga kan sama anak-anak, tapi ya emang kebanyakan PM sih karena guru pamong saya sering pegang PM dan anak PM itu energinya banyak banget, kayak wah pantas lah anak-anak ini kalian kalau cerita dari PM ini kayak mukanya energik ya? iya kayak pantasan ya emang, tapi emang ya PM harus begitu. Iya. Tapi keren sih anak PM. Mungkin ada lagi nggak? BK Itu sama Pupdok nih. Oh iya. Besti nih, Besti. Suaranya udah di ujung banget. Maaf ya, saya lagi gak enak badan. Mau nanya kan, BK tuh terkenal banget sama guru galak. Itu tuh benar nggak sih? Atau cuman kayak biar greget aja atau gimana? Ya, ini salah satu visi misinya BK. Apa tuh? BK itu sering dikatain sebagai polisi sekolah. Iya. Kayak tukang razia, nugur-nugur. Nah, kalau guru pamong saya ngasih tahu BK itu nggak boleh ngedisiplinkan anak. Ya, gitu sudah ada timnya sekolah sendiri, tapi bukan BK. BK itu hanya membimbing gitu, membimbing, menyelesaikan masalahnya. BK itu juga mungkin banyak yang mungkin dapat pengalaman buruk ya dari guru BK-nya, kayak ditegur dengan cara yang gak enak atau razia gitu kan. Stigma BK emang susah banget sih diubah, tapi sebenarnya BK itu tuh sahabatnya siswa.
Ya seperti kayak mungkin teman-teman sudah beberapa udah ketemu guru kamu, saya kan orangnya nggak seperti itu kan. Ya harapannya juga kedepannya akan lebih banyak guru BK yang menjadi sahabatnya siswa. Yeay. Ya Hah? Maksudnya Prodi ya? Oh, Prodi. Kalau masuk BK Gimana nih, Miss Bio? boleh banget kok. Dalam hati tadi masuk BK, bermasalah kan? Iya kan, saking stigmanya agak buruk masuk BK tuh langsung kayak iya. Bermasalah biasanya kan. Iya, nih, tapi dari- masuk BK bisa aja mau konsul. Iya. Iya. Namanya BK tuh di mata kita dari SMP, SMA tuh udah yang kayak Masalah, semuanya. Iya. kalau mau konsul ke BK kan. Iya, bener banget. Jadi itu sih juga awal saya masuk ke BK kan juga pikir oh mungkin cuma kayak ngasih penyuluhan. Soalnya kalau SMP saya kan guru BK saya kayak ngasih informasi kayak setelah lulus SMP mau ke SMK SMA kayak enak juga ya jadi guru BK, cuma gitu aja ngasih. Ternyata lebih dari itu. Kalian bayangin sehari masalah anaknya ini lebih dari satu, kepikiran kan? Iya, masalah profesional simpatinya itu sih yang berat jadi BK. Masih terbebani juga pasti. Yo, nggak boleh baperan kalau kata dosen saya. Ada lagi nggak? Kayaknya cukup. Kayak panjang banget. Kayaknya. Seru. Seru, langsung kumis. Miss, ini Peter mau tanya. Boleh. Miknya bisa tanya aja. Ayo tanya aja. Apa kamu tanya? Jangan malu-malu, Peter. Akhirnya dia tersenyum ya. Iya, lihatlah senyumnya. Untuk mendapat Manis Untuk sekali. ada pernah selama 1 bulan kan sudah kan? Iya. Ada pernah nanya tentang kayak masalah percintaan di sekolah. Ada nggak yang konsul, konsul kayak gitu tuh ada nggak? Oh, ada. Iya ada. Orang ketiga kan. Oh, sepertinya Ada nggak cerita-cerita gitu? Iya. kalau masalah percintaan sih, mereka nggak konsul sih, mereka cuma cerita. Mereka pertama mereka nanya, menurut ibu pacar itu gimana sih? Nah karena saya mau ambil aman nih, saya nanya balik, kalau menurut kamu gimana? Ternyata dia malah ceritain pengalaman orang sekitar dia. Katanya ada yang toksik segala macam, diposesifin. Kayak saya rasa kan itu wajar sih kalau di usia itu tuh momen percintaan ya. Karena kan masa remaja itu kita kayak apa sih, penasaran. Yoi. Tapi yang buat saya senang itu ternyata mereka lebih aware gitu, kayak dari pengalaman orang mereka merasa Belajar gitu ya? Iya, mereka benar-benar ngomong hubungan yang kayak gini tuh toksik. Ngekang itu nggak boleh, privasi nggak boleh ditembus itu. Setuju ya Pak Alex ya? Iya. 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 Coba relate. Iya. Sih lama-lama tentang topiknya percintaan sih. Ini apa? biar agak sedikit ini ya. Iya. Atau bapak? Iya. Lihat bosen banget mukanya kayak. Yang bikin ice breakingnya Pak Mario. Nggak bisa dia. Dia nggak pernah ice breaking. Ya. Iya. Dia. Oh iya, ketawa Udah lupa. Lanjutnya apa nih? Oke. Tapi bener sih kayak di zaman sekarang tuh maksudnya kita nggak terlalu jauh juga kan zaman kita sama Iya. Iya. Kayak percintaan yang selalu ada di sekolah. Iya. Gak mungkin gak ada karena kita tahu kemahal. Agak melegakan sih kalau saya kan berpikirnya anak di mereka ini kan umurannya belasan itu kayak masih berpikir cinta itu kan se-pure seindah itu ya. Ternyata mereka udah ya mungkin faktor berarti FYP mereka bagus-bagus aja gitu. Iya. Kalau posesif itu nggak baik, kalau privasi itu memang harus dijaga dan lain sebagainya. Betul. Sepakat. Gimana? Walaupun apa? Kalau anak-anak SMA ini kan modal chat mereka. Modal chat. Ya. Kan ketemu Namanya
Iya, anak SMK. Iya, beda sama kamu. Anak sekolah tuh mikirnya Beda kalau sama anak misalnya- kuliah ya. Kalau misalnya sama-sama suka ya udah pacaran. Beda sama kita yang mikir kayak oh visi misinya sama, cocok apa enggaknya, masa depannya gimana. Beda. Pembahasannya beda lagi. Jadi Podcast modal cerita cinta nih ya. sebenarnya. Iya gara-gara Pak Alek ini aduh. Kayaknya dia lagi falling in love deh. Sama siapa tuh? Kasih tahu. Oh my god, asik. Sekedar gurauan ya guys. Iya. Tapi kalau betulan juga gak apa sih Pak? Iya, Namanya iya. manusia. Betul. Enggak apa-apa. Oh dada. Oke guys. Jadi berakhir di sini kisah percintaan podcast ini ya. Kita balik ke topik awal. Ngomong kan udah tahu nggak sih narasumbernya yang bakal kita undang di episode yang kedatang. Kan kalian udah ngajar nih di kelas-kelas kayak wah ini dia keren, dia ikut lomba ini, dia ikut lomba ini, ekskulnya dia unggul di sini. Kalian sudah ada clue Ada. nih. Tentu Ada. pasti ada dong, ada. cuma nggak bisa kan kita spill sekarang Iya. nih. Iya. Kau udah ke spoiler dong kalau kayak gitu. Bibit Pastinya kita ada. banyak yang berprestasi. Ya, itulah alasan kita tidak menyebutkan agar kalian akan menonton episode Biar kalian betah. Penasaran? Kenapa? Bapak. Oh enggak. Oke. Oke apa? Itu aja. Iya, kita perkenalan awalnya gitu aja dulu Perkenalan ya. awal kita dari mulai nama, terus jabatan kita apa, kita ngajar apa juga di sekolah ini, kelas mana aja. Asal mana juga kalian udah pasti tahu kan. Iya. Kuning apalagi Itu aja ya perbincangan Iya. kita hari ini ya. Ada closingan nggak Pak Ketua? Kayaknya closingan kita salam Jasper. Nggak dong. Oh my Nggak dong. Nggak dong. Closingan kita kayaknya nggak ada. Oke. Pak gimana sih Pak? Iya. Bagusnya kayak gimana? Iya. Iya. Oke, nantikan aja siapa bintang tamu yang akan kita undang nanti di episode Yes. selanjutnya. Dipantengin aja Iya. di TikTok kah, IG kah, Semuanya. semua sosial media kami. Tunggu saja undangan dari kelompok kami. Oke, siapapun itu nanti Siapakah ditunggu Orang itu? yang beruntung itu. Oh my god. penasaran. Dan akan seru banget. Oh jadi nanti hostnya itu boleh di spoiler nggak? Boleh dong, Hostnya. boleh dong. Jadi nanti di setiap episode kita akan bergantian menjadi host guys. Enggak langsung sumpah. Iya, enggak semua. Nanti yang ada narasumbernya takut. Iya, Nanti satu mereka orang, ngomong-ngomong. Iya, 1 versus 8. Iya. Siapa berani? Jadi paling nanti kita dua orang ya, dua orang Iya, gitu. dua. Jadi kalian gak usah takut guys. Kita bicara santai aja. Betul, betul. Weh, enggak sabar Pak kok dia. nggak sabar? Sabar. Iya, mahasiswa akhir ini ya. Iya. Yes. Bener Udah banget. ada lagi Pak, Bu? Itu aja Dari kayaknya. disampaikan. Oke. Yes. Kita mohon maaf kalau seandainya ada salah kata atau ucapan yang mungkin kurang berkenan nih buat semuanya. Tunggu konten kita selanjutnya. Dah.